Yo, sialan siaran yuk. Apa kabar semuanya? Baik ya. Jadi eh gua tuh habis menemukan sebuah hal yang keren anak-anak sialan gitu. Jadi tema hari ini gue pengen sedikit membahas soal bahasa ya. Biar ilmu kebahasaan gue terpakai gitu. Jadi gue habis nemu sebuah foto di Twitter, sebuah gambar gitu. Tulisannya tuh rangkuman bahasa ABG Jaksel. Nih gue kasih nih. Nah, sebenarnya yang gue lihat ya, ini bukan coba rangkuman bahasa ABG Jaksel gitu, nggak mengeneralisir kalau itu bahasa semua dipakai sama anak Jaksel gitu. Karena semua ABG sekarang mencoba untuk berbicara seperti ini, menggunakan kata-kata ini. Jadi hari ini temanya adalah bedah kosakata. Mungkin lu pernah denger kayak spill, anxiety, staycation, overthinking, healing, FWB, FWB kalau Indonesianya mah, atau overwhelmed dan lain-lain. Dan hari ini kita akan membedah satu persatu. Dan ya udah, saksiin aja anak-anak sialan semuanya di sialan siaran. Oke ya, kita langsung masuk aja ya ke kata pertama yang ada di gambar gua, yang ada di foto yang gua ambil ini. Jadi gue juga sambil buka Google Translate biar ada sedikit referensi berbeda gitu kalau bahasa kakunya gimana. Karena bahasa-bahasa ini kan adalah bahasa gaul ya sebenarnya, yang katanya apa artinya apa gitu. Nanti kita akan mencoba sedikit membedah ya. Dan menurut gue bahasa gaul ya adalah sebuah bahasa yang digunakan biar kelihatan keren gitu. Ya itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya, biar keren aja lu pakainya, biar berasanya nggak terlalu formal juga. Karena ada beberapa situasi yang dimana lu nggak nggak cocok kalau pakai bahasa formal, dan ada situasi di mana lu nggak cocok juga kalau lu pakai bahasa informal gitu atau bahasa gaul. Intinya bahasa itu ya situasional ya kan. Cuman makin ke sini gue melihat makin tahun ya, orang sering makainya itu ya nggak tahu tempatnya kadang gitu. Ya udahlah, tapi ya persetan lah gitu. Kita kan cuma pengen ngebahas ini doang. Ya, ya kata pertamanya nih ada spill. Ya, kalau di Google Translate tuh gua dapet artinya tuh tumpahan, menumpahkan apa segala macam gitu kan. Mungkin spill di sini tuh artinya ini ya apa? Memberitahu ya, kayak apa sih bahasa ininya juga, memberitahu ke orang lain gitu guys, spill. Sebenarnya kayak merujuk ke apa sih itu namanya? Peribahasa ya, peribahasa. Pokoknya itu lah. eh Frasa spill the tea gitu yang dari Inggris. Ya iyalah, itu spill the tea dari Inggris, masa dari Togo. Ya di mana artinya itu kayak bergosip sih, sebenarnya jatuhnya gosip. Kasih tahu dong, kasih tahunya tuh bukan secara knowledge, secara gosip aja. Spill dong siapa nih ya kan. Dan spill ini sering kali gue temukan di internet itu biasanya isinya adalah informasi-informasi aib ya, kebanyakan deh. Aib orang di spill-spill gitu di internet tuh. Gue gak ngerti deh lah. Kebanyakan aib. Bisa dibilang 70% aib, 30% kasus. Nah, itu. Lanjut ke nomor kedua, ada anxiety. Anxiety. Anxiety itu kalau di Google Translate artinya apa sih? Cemas ya. Kecemasan, kegelisahan. Cuman kadang kalau di penggunaan bahasa ABG ini nih, anxiety itu deg-degan. Gue digambarnya deg-degan. Iya sih, cemas emang deg-degan. Cuma selama ini nggak deg-degan itu cemas juga gitu loh. Ya, gue deg-degan aja. Apa ya, deg-degan kan bukan berarti cemas ya. Anxiety juga sebenarnya kan ada tahapnya gitu. Bukannya anxiety itu adalah sebuah disorder. Anxiety disorder apa nggak penyakit? Gue nggak tahu deh. Yang ngerti gue. Intinya deg-degan.
Ya, lu deg-degan dikit lu anxiety berarti. Lu deg-degan sedikit berarti lu penyakitan. Yang ketiga deh ya. Staycation. Yoi, staycation. Yang artinya kalau digambar ya check-in sama pacar. Check-in sama pacar, staycation. Dia sih sekarang budaya check-in itu eh apa atau bisa dibilang budaya nginep bareng orang tersayang lo itu namanya staycation bahasa keren ya. Padahal mah ngomongnya nginep ya. Kenapa harus staycation gitu? Gue pengen staycation sama pacar gue atau enggak gue pengen staycation sama keluarga gue. Ya, ya bilang aja lo pengen nginep sama keluarga lo pengen nginep sama pacar lo gitu. Kita sebagai orang Indonesia akan bingung ketika lu ngomong staycation. Karena kita akan berpikiran kalau lu mau ngapain staycation. Paham gak sih? Gue juga gak paham deh. Sumpah ini podcast sialan sih emang. Oh yang kedua nih, lanjut ya. Overthinking, banyak pikiran atau liburan. Dalam kurung liburan gitu, overthinking. Oh berarti, oh maksudnya gini, ketika lu banyak pikiran, lu pengennya liburan gitu. Lu membutuhkan liburan, gue overthinking, gue harus liburan. Bukannya kalau overthinking harusnya problem solving ya? Kenapa liburan? Apa ketika overthinking gitu? Atau lu mempunyai masalah dan itu menjadi pikiran yang sangat berlebihan atau overthinking lo gitu. Kenapa lu malah liburan? Kenapa nggak problem solving dulu habis itu liburan gitu? Gitu kan. Jadi bahasanya gimana sih Mas Mbak-mbak ABG sekarang nih gimana sih lu? Ayolah penggunaannya tuh karena harus diinin lagi apa dicermati lagi gitu. Terus yang keempat liburan keluar kota healing. Kalau kalau di Google Translate ya healing kan artinya menyembuhkan ya, penyembuhan gitu, pengobatan. Apakah liburan keluar kota menyebabkan lu sembuh gitu? Kayak misalkan ini kan sebenarnya satu paket nih, overthinking sama healing ya. Karena liburannya itu kan pasti keluar kota atau kemana gitu lah yang istilahnya bisa membuat perasaan lu heal gitu, tersembuhkan. Jadi menurut rangkuman bahasa ABG zaman sekarang, ketika lu overthinking bukan problem solving tapi healing. Cukup di situ, cukup lu liburan keluar kota menemui macet, menghabiskan uang lu, kemudian balik tanpa uang. Itu adalah problem solvingnya. Bukannya tambah pusing ya kalau orang gitu ya. Aduh gak tahu deh gue. Terus yang kedua yang keberapa kedua? Kelima. Yang kelima ada hubungan tanpa status atau FWB. Ini kalau di tahun 2000-an mah sebenarnya sama 3 huruf juga HTS. HTS aja gitu. Cuman kalau di Inggris ya FWB gitu, Friends with Benefit. Yang sebenarnya di Indonesia FWB ini sering berfokus apa ya? Berfokus apa namanya? Konsepnya itu 70% bisa dibilang teman yang bisa enak-enak gitu ya. Gitu ya, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Ya nggak sih? Kayak benefitnya itu kebanyakan it's all about sex gitu. Padahal FWB nggak cuma soal itu kan bisa kayak kita FWB-an FWB-an yuk yuk gimana ya gitu. Misalkan lu sama teman kampus lu gitu kita lu ngomong aja kita FWB-an yuk gitu kayak tiap hari gue jemput lu tapi lu tiap hari beliin gue Starbucks gimana ya? Deal 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 kalau deal ya udah lu FWB gitu. Lu hubungan tanpa status lu adalah lu tukang ojek dan dia adalah delivery order. Ya itu sih paling ya kalau kalau menurut gue ya gitu gitu. Kayak hubungan sebenarnya HTS tuh ya kalau kalau di Indonesia hubungan tanpa status itu adalah lu deket sama satu orang cuma ya lu nggak ada statusnya aja gitu kalau sebenarnya FWB ini ada dua gitu kayak ada dua dua apa ya dua cabang ya ada FWB ada komitmen. Iya ya itu tuh anak-anak muda suka juga tuh
kita FWB-an atau kita komitmen. Kalau yang FWB-annya rada-rada rasa gitu ya. Sebenarnya banyak sih kalau lu ngomongin FWB gitu. Gua kasih tahu ya tingkatan kayak kali ya. FWB itu sebenarnya nggak tahu ya. FWB itu setahu gue di atas gitu ya. Di bawahnya tuh ada nggak di atas nih nggak tahu deh, pokoknya ada FWB, ada booty call, ada apa lagi tuh namanya tuh, partner apa itu, pokoknya itulah, pokoknya partner in the crime, partner partner MC, wah banyak lah gue nggak ngerti. Terus selanjutnya ada overwhelm. Overwhelm ini artinya banyak kerjaan. Kok banyak kerjaan? Kalau banyak kerjaan panas gitu kepala lu apa gimana? Overwhelm coba kita lihat artinya ya. Overwhelm. Overwhelm itu artinya kalau di Google Translate kewalahan. Waduh, banyak kerjaan sama dengan kewalahan. Iya sih, setuju memang. Setuju, banyak kerjaan tuh memang kewalahan kita kadang-kadang. Cuman ya kenapa nggak dikerjain gitu? Sama ya udah biarin aja kalau kewalahan mah, ya kan? Banyak di dunia ini ada jasa joki. Ya intinya gitu. Gua tidak akan memberikan solusi ya sih. Terus selanjutnya suzon, trust issue. Kenapa sih? Kenapa sih itu? Kenapa sih Suzon trust issue kenapa? Kayak coba deh kita cari trust issue itu apa sih? Trust issue kan setahu gue adalah apa ya? Artinya tuh adalah sebuah keadaan di mana seseorang sulit percaya terhadap orang lain gitu. Suzon. Ya Allah, ya Allah batuk gue berdahak. Gue suzon sama diri gue sendiri nih, gue trust issue sama diri gue. Ya, maaf ya suara gue emang lagi batuk gue nih. Suzon. Iya 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 iya. Ya ya gue nggak tahu lah pokoknya trust issue Suzon gitu. Kalau husnuzon apa dong? Apa bahasa Inggrisnya bahasa kerennya apa husnuzon? Nggak ada. Emang cuma negatif doang yang dibikin keren, positif nggak ada. Heran gue. Ya lanjut ya, di sini ada mood swing atau bipolar. Emosi tidak stabil. Ya, atau ya. Kalau bipolar kan sebenarnya jatuhnya ke penyakit deh. Penyakit gitu kan. Mood swing itu di dalamnya bipolar gitu. Emosi tidak stabil, belum tentu lu punya punya bipolar gitu. Bisa aja lu capek gitu kan. Capek, capek juga bikin emosi tidak stabil. Lapar juga bikin emosi tidak stabil. Ayo percaya emosi. Ketika lu lapar, lu pasti ngantuk kan. Ketika lu ngantuk, lu disenggol dikit suka marah-marah tuh. Kalau digangguin dikit suka ngomel-ngomel. Apakah lu bipolar? Ya, ya lu cuma ngantuk gitu. Yuk lanjut yuk. Deep talk. Deep talk nih ya. Ngobrol malam lebih 2 jam. Deep talk itu kawan. Ya, anak-anak sialan semuanya. Buat kalian yang merasa sudah sangat dekat dengan seseorang karena alasannya udah ngomong 2 jam lebih tengah malam eh di saat orang-orang udah tidur dan lu masih sharing session tapi cuma 2 jam gitu. Lu itu cuma bikin podcast sebenarnya. Lu nggak deep talk. Deep talk tuh butuh suatu penghayatan di mana ketika lu harus meyakinkan diri lu ketika lu yakin deh gue pengen cerita ini ke orang ini dan lu yakin kalau dia akan lu akan mendapatkan respon dari dia dan itu berkelanjutan gitu dan dia juga memberikan sebuah pertanyaan atau nggak pernyataan dan akhirnya muncul sebuah situasi di mana lu saling saling sharing dan itu berlangsung nggak 2 jam, nggak lebih cuy, bisa kayak ya, semalaman lu sharing. Deep talk tuh bisa masalah agama, bisa masalah debat agama tuh yang kelarnya 5 jam itu deep talk itu. Deep talk itu cuy. Lu ngomong 2 jam doang lalu podcast. Ya lanjut, ada sleepy call atau sleeping call itu biasanya nemenin doi tidur. Ini sering terjadi ya, bahkan gue juga sering. Kalau ini kayak gue melakukan lah gitu kayak.
Temenin aku tidur dong, tapi di HP. Ini ya sering terjadi buat pasangan-pasangan yang LDR biasanya. Ya, jadi kalau yang ini nggak terlalu masalah lah, cuman masalahnya kadang kuping panas cuy. Atau nggak HP cepet hancur baterai ya gara-gara sleeping call kayak gini nemenin doi tidur ya kan. Jadi gue agak sedikit mengurang-urangi gitu karena balik lagi kasihan juga. Sebenarnya kasihan di gue, kasihan di cewek gue karena istirahat itu benar-benar harus total gitu kayak ya udah kita istirahat nanti pagi kita ketemu lagi. Kita pagi kita teleponan lagi gitu kan kita ngobrol lagi deep talk lagi 2 jam bikin podcast. Ya lanjut lo ada negative vibes terlalu tidak support. Ini kita gue langsung dua ya negative vibes sama toxic positivity. Jadi kalau yang negative vibes itu terlalu tidak support. Terus yang toxic positivity itu terlalu support ya. Ya emang nggak boleh lo jadi support tanker jadi tanker. Agak susah sebenarnya menjadi support di sini di kehidupan real life ya. Kalau di game gampang, lu pilih aja pick karakter lu terus yang emang role support ya udah lu mainin. Kalau di real life tuh agak serba salah ketika lu terlalu support itu lu dibilangnya toxic, ketika lu tidak support itu lu dibilangnya negative vibes gitu. Lu memberikan hawa-hawa negatif ketika ya udah lu udah jalan aja. Maksud gue iya bener yang berlebihan dan yang terlalu kurang itu nggak baik. Baiknya itu emang di tengah-tengah gitu. Cuman kenapa harus ada istilahnya? Ya itu loh kayak harus banget disebutin kayak cowok gue negatif vibes banget gitu. Waduh, mending negatif corona lebih adem. Otak gue kok negatif vibes apa? Terus hubungannya ke gue apa gitu ketika cowok lo negatif vibes, dia memiliki aura-aura negatif, gue harus apa? Panggil orang pinter kan tidak ya? Harus mengusir aura itu gitu, biar dia menjadi positive vibes. Giliran dia positive vibes dibilangnya toxic positivity gitu. Positivity kayak oh serba salah saya orang pinternya percuma juga dibawa-bawa ya itu ya kayak gitu. Lanjut, terlalu nyerang cewek atau cowok dibilang seksis, terlalu bela cewek dibilang feminis, terlalu bela cowok dibilang toxic masculinity. Ya, ini sering terjadi, bahasa ini sering keluar di antara apalagi zaman sekarang ya di mana gender equality benar-benar sangat terlihat dan benar-benar sangat dihargai. Dan gue menghargai itu dan gue memahami itu, tapi gue masih belajar. Gue sebagai cowok apa maskulinitas gue dan gue juga mempunyai sisi feminim gitu kan kayak semua manusia memiliki itu gitu dan maksud gue balik lagi kenapa ini bahasa dipakai di tongkrongan gitu loh kayak lu seksis lu ngomongin apa nggak nyerang cewek atau cowok gitu misalkan lo seksis banget lu gitu. Terus kalau misalkan eh lu terlalu membela cewek lu feminis banget lu. Maksud gue pelajari dulu apa apa dari konsep mereka ya mereka ini konsep-konsep ideologi ini gitu konsep-konsep keilmuan ini kan sebenarnya keilmuan sih setahu kan ini keilmuan nih feminis itu kan adalah sebuah keilmuan di mana wanita sebuah menjadi subjek penelitian ya gitu kan. Wanita harusnya bisa ini, wanita harusnya bisa ini, wanita bisa ini juga loh, wanita juga bisa ini juga loh. Bukan terlalu membela cewek lu sih bilang feminis tidak kan dia. Toxic masculinity juga ya gitu. Cowok bisa ini, cowok nggak bisa ini, cowok bisa ini, cowok. Ya gitu gitulah intinya lah. Ya ya ya. Ya terus habis itu lanjut ya pertemanan saling ledek itu dibilangnya lingkungan toxic. Aduh, pertemanan saling ledek lingkungan toksik ceng-cengan maksud lo ya kan ceng-cengan maksudnya itu gue paham terus pertemanan saling dukung itu support system yo keren support system lo nggak bisa mensupport diri lo sendiri gitu ya ntar giliran terlalu support toxic positivity terus lanjut ya sulit nikmati hidup dibilangnya
Anhedonia. Woi, ini pasti lawan katanya hedonia atau hedon ya kan. Sulit nikmati hidup. Maksud gua mungkin akan merasa anhedonia karena gua hidup di antara istilah-istilah ini gitu. Gue jadi sulit menikmati hidup gua ketika gua harus ngomong sama orang lu seksis. Apa? Gue lagi nongkrong, lu seksis bang. Lalu tiba-tiba ada orang ngomong kayak gue lagi ngobrol ngobrol gitu sama orang, terus dia ngomong, lu jangan ngomong dulu sama gue lagi mood swing. Terus gue lagi nongkrong, gue lagi lihat story gitu di Instagram, gue lihat dia lagi liburan ke puncak, asik bisa healing, si tai healing. Pulangnya macet-macetan lagi loh, hujan-hujanan lagi, dinginan lagi, pusing-pusing lagi, sampai rumah demam-demam lagi lo pada. Mungkin gue akan masuk di anhedonia ya, gue sulit menikmati hidup sekarang ini. Terus sama ini nih gue kayak masuk deh beda pendapat, open minded atau kolot. Gila solid banget, solid 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 solid. Kayak sekarang orang-orang berargumen di mana ketika kita mempunyai argumen yang sudah kita pegang dan dia mempunyai argumen dia sendiri dan dia merasa harus argumen dia itu yang paling didengar dan harus diterima, dia akan bilang kepada kita kalau kita adalah orang yang gak open minded. Maksud gue, open minded itu kan menerima segalanya, bukan memaksa menerima argumen yang lu punya gitu. Sedangkan giliran gue mempunyai argumen, lu tidak menerima argumen gue juga, berarti siapa yang tidak open minded di dunia ini? Ayo, pertanyaannya siapa? Siapa yang kolot? Yang kolot cuma Haji Kolot. Wah, itu Haji Bolot. Oke, thank you. Ya, yang terakhir nih, ya kan? Yang terakhir. Gaslighting. Gaslighting tuh nyalahin orang katanya gitu ya. Ya, apa sih gaslighting, playing victim ya gitu-gitu ya. Terus masih ada kayak ada work life balance. Work life balance tuh yang apa sih yang apa sih namanya gue nggak ngerti. Yang ini nih, yang apa namanya itu yang soal kerjaan lah pokoknya ya, yang dimana hidup lo tuh harus balance gitu biar nggak overwhelm. Ya intinya gitu. Terus ada insecurity. Terus ada self love ya, self love. Self love tuh menghargai diri lo sendiri, mencintai diri lo sendiri sebagaimana diri lo adanya gitu. Dan ini kerap kali terjadi ketika ya udah gue biarin aja sih gue self love. Tapi tolong buat kalian yang merasa self love, tunjukkan diri kalian yang apa adanya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena kebanyakan self love itu banyak yang bohongannya. Nih gue self love nih. Gue self love bahwa diri gue sendiri karena gue misalkan body gue gitu. Gue kurus gitu. Gue self love nih, gue kurus nih. Bukan berarti gue akan kurus terus, enggak. Gue juga pengen naikin berat badan gitu. Karena itu self love gue di situ juga gitu loh. Paham gak sih lo? Ya terus insecure tuh ketidakpercayaan diri ya. Apa sih? Rasa tidak percaya diri ya. Intinya kayak gitulah. Ya maksud gue ya udah percaya aja lu dikasih nyawa juga ya percaya. Tuhan lu percaya sama diri lu gitu loh. Kenapa lu nggak percaya sama diri lu sendiri? Kayak ngapain malu? Ya gak sih? Intinya kayak gitulah. Pokoknya tadi tuh kata-kata rangkuman bahasa ABG yang sekarang lagi hype-hypenya dipakai ya. Ya anak-anak sialan, sampai ketemu di episode selanjutnya di sialan siaran lagi ya. Jangan lupa di like Spotify, di follow juga Spotify-nya, di share boleh ke teman-teman kalian, dengerin bareng di mobil, di rumah, atau dengerin sendirian juga boleh, nggak apa-apa. Kali lu nggak punya temen terus lu mau ditemenin, sini gue temenin lo malu. Boleh juga follow Instagram gue kalau lu mau temenan sama gue kali kan. Oke, sampai ketemu anak-anak sialan di episode selanjutnya. Bye, Kepan Rita. Minta izin karena minal izin nanti di bulan puasa lebaran ya. Ntar dah ngaco gue.